Investasi Jepang di sektor otomotif global, khususnya di Amerika Serikat, mengalami tantangan besar ketika pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan kebijakan proteksionisme perdagangan yang agresif. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah penerapan tarif tinggi terhadap produk impor, termasuk kendaraan dan komponen otomotif, sebagai bagian dari strategi America First. Langkah ini memicu apa yang banyak disebut sebagai perang dunia tarif, dan berdampak besar terhadap peta investasi serta strategi ekspansi perusahaan otomotif Jepang. Pemerintahan Trump menerapkan tarif impor atas baja dan aluminium pada tahun 2018, yang diikuti dengan ancaman tarif tambahan untuk kendaraan impor. Langkah ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran mengenai defisit perdagangan Amerika dan keinginan untuk menghidupkan kembali industri dalam negeri. Jepang, meskipun merupakan sekutu ekonomi dan politik utama Amerika, tidak luput dari kebijakan ini. Sebagai negara pengekspor besar kendaraan ke Amerika, Jepang menghadapi tekanan besar, khususnya perusahaan-perusahaan seperti Toyota, Honda, dan Nissan. Perusahaan otomotif Jepang segera menyesuaikan strategi investasinya. Banyak dari mereka meningkatkan investasi di dalam wilayah Amerika sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada ekspor langsung dari Jepang. Toyota, misalnya, mengumumkan rencana investasi sebesar $13 miliar di Amerika untuk membangun dan memperluas pabriknya di berbagai negara bagian seperti Kentucky dan Alabama. Langkah ini tidak hanya bertujuan mengurangi potensi beban tarif, tetapi juga memperkuat citra sebagai kontributor ekonomi domestik Amerika. Honda dan Nissan juga melakukan strategi serupa, dengan memindahkan sebagian besar produksinya ke pabrik-pabrik Amerika dan Meksiko. Selain untuk menghindari tarif, langkah ini juga memungkinkan mereka memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas regional seperti USMCA, pengganti NAFTA, yang dirancang ulang oleh pemerintahan Trump. Perang tarif ini menyebabkan ketidakpastian besar di sektor otomotif global. Harga bahan baku meningkat akibat tarif baja dan aluminium, dan biaya produksi membengkak. Perusahaan Jepang harus menyeimbangkan antara menjaga profitabilitas dan mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah Amerika. Dari sisi politik, Jepang juga menghadapi dilema. Di satu sisi, Jepang adalah mitra ekonomi penting bagi Amerika, dengan investasi besar yang menciptakan ratusan ribu lapangan kerja. Di sisi lain, tekanan dari Washington memaksa Tokyo untuk lebih terbuka dalam negosiasi perdagangan bilateral dan mempertimbangkan deregulasi pasar domestik. Meski menghadapi tekanan, perusahaan otomotif Jepang memanfaatkan situasi ini untuk mempercepat inovasi. Mereka lebih fokus pada pengembangan kendaraan listrik dan teknologi otonom, serta menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan teknologi Amerika. Misalnya, Toyota dan Mazda bekerja sama untuk mendirikan pabrik kendaraan listrik di Amerika.